Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19 ikut bahagia dengan pernikahan ini. Anne membawa pergi Keanu dan belum ada kabar hingga kini. Jawab Talia sedih. Pergi kemana maksudnya? Tanya Daniel bingung. Entahlah, Mom dan Dad masih berusaha mencari keberadaan Anne. Cerita Talia yang masih bersedih. Mungkin pulang ke rumah suaminya. Sudah menghubungi Abi? Tanya Daniel menebak-nebak. Ponsel Abi tidak aktif sejak tadi. Ini Mom dan Dad masih berusaha memastikan keberadaan Anne. Tutur Talia pada Daniel. Semoga Anne baik-baik saja dan lekas ditemukan. Ucap Daniel penuh harap. Kau sudah pulang dari kantor? Tanya Talia mengalihkan pembicaraan. Aku masih di kantor. Mungkin lembur agar bisa mengambil cuti lebih panjang setelah kita menikah nanti. Daniel mengerling nakal pada Talia. Kyle memberimu cuti berapa hari? Tanya Talia lagi. 1 pekan. Kau mau berlibur kemana? Daniel meminta pendapat dari Talia. Aku mau kita langsung ikut program hamil. Sahut Talia cepat. Daniel mengernyitkan kedua alisnya. Bulan madu dulu baru program hamil, sayang. Daniel mengajukan penawaran. Aku ingin secepatnya punya bayi, Daniel. Talia mencebik pada Daniel. Iya, aku paham, tapi kita bisa liburan dulu sebelum ikut program hamil. Dan kau jangan terlalu stres karena itu bisa sangat berpengaruh. Santai saja, oke. Nasihat Daniel yang langsung membuat Talia menarik nafas panjang berulang kali. Baiklah, jadi kau mau liburan kemana setelah kita menikah nanti? Tanya Daniel sekali lagi. Bali? Talia sudah selesai berbicara dengan Daniel di telepon. Saat gadis itu mendengar suara Liam dari lantai bawah. Akhirnya adik laki-lakinya itu ingat pulang juga. Anne ada di rumah Abi. Laporan dari Liam langsung membuat semua penghuni kediaman Halley, termasuk Talia menarik nafas lega. Talia memilih untuk kembali ke kamarnya setelah mendengar berita melegakan tersebut. Talia bahkan belum sempat membersihkan diri sejak tiba dari butik tadi. Jadi sekarang Talia akan berendam dan merilekskan pikirannya. Hari pernikahan Talia Daniel. Talia menatap bayangan dirinya di depan cermin. Gaun pengantinnya yang berwarna putih membalut tubuh rampingnya dengan sangat pas. Namun sesaat Talia ingat pada Talita yang tidak bisa pulang hari ini. Talia begitu merindukan saudara kembarnya tersebut. Besok kalau kita sudah dewasa, kita menikah bareng, ya. Kita pakai baju pengantin yang sama. Terus kita buat calon suamiku dan calon suamimu kebingungan. Usul Talita kala itu yang langsung diiyakan oleh Talia. Talia kembali harus tersenyum kecut mengingat ide konyol dari Talita tersebut. Secara tak langsung, Talita dan Talia memang sudah membuat Zain dan Daniel. Dan orang-orang di sekitar mereka menjadi bingung masal. Hingga akhirnya terjadi hal yang benar-benar di luar rencana. Dan kini hubungan Talia dan Talita malah menjadi renggang.
Thalia masih merasa menjadi perebut kekasih Talitha. Meskipun Talitha sudah berulang kali mengatakan kalau ia tak lagi memiliki perasaan apapun pada Daniel. Tapi tetap saja, dalam hati kecil Thalia, rasa bersalah itu seakan sudah mengendap dan tidak bisa hilang. Semoga Talitha benar-benar sudah menemukan tambatan hatinya di Paris sekarang. Talitha gadis yang baik, jadi pasti dia juga akan bertemu pria yang baik yang benar-benar tulus menyayanginya. Kenapa melamun, Kak? Tegur Anne yang tiba-tiba sudah berada di kamar ganti Thalia. Anne membawa serta bayi Keanu yang malam ini mengenakan kemeja bayi lucu berwarna putih. Senada dengan gaun putih yang dikenakan oleh Anne. Hai, ganteng, ikut auntie, yuk. Thalia segera mengambil Keanu dari gendongan Anne dan menimang sejenak bayi tampan dan menggemaskan tersebut. Jangan lama-lama, nanti Keanu narik-narik gaun pengantinnya kakak. Keke Anne memperingatkan sang kakak. Kamu bikin satu lagi yang lucu begini bareng Abi, Anne. Keanu buat aku aja. Usul Thalia masih sambil menimang-nimang Keanu di gendongannya. Enak aja, kakak bikin sendiri sama abang Daniel sana. Kan udah resmi bentar lagi, bisa bikin setiap hari. Mau lembur-lembur juga nggak bakal kena omelan dari Dad. Cerocos Anne panjang lebar mendelik-delik pada sang kakak. Ya udah, kamu doain, ya, semoga aku dan Daniel juga cepat dapat yang lucu seperti ini. Thalia mencium pipi gembul Keanu yang berlubang saat bayi itu tersenyum. Ya ampun. Mirip sekali dengan Abi yang juga punya lesung pipi. Pantas saja Anne tergila-gila pada suaminya itu. Udah, sini Keanu-nya. Anne kembali mengambil Keanu dari gendongan Thalia. Mom Belle dan Tante Irene sudah ikut masuk ke dalam ruang ganti dan menyapa Thalia. Sepertinya Mom dan Tante Irene yang akan membawa Thalia keluar dan bertemu dengan Daniel. Anne sendiri memilih untuk langsung pamit keluar dan bergabung dengan anggota keluarga lain yang sudah duduk dengan rapi. Menanti acara sakral malam ini. Kamu gugup, Thalia? Tanya Mom Belle seraya merapikan gaun Thalia. Sedikit, Mom. Jawab Thalia yang kembali menarik nafas panjang. Semua gadis pasti gugup saat akan menikah, Mom Belle. Timpal Tante Irene yang sepertinya juga sudah sangat paham. Thalia masih sedih karena Talitha tidak bisa pulang, Mom. Cerita Thalia pada sang Mom. Talitha terlanjur tanda tangan kontrak pekerjaan, jadi kita hargai saja keputusannya. Mom Belle mengusap kepala yang putri dengan lembut. Meskipun Talitha tidak ada di sini. Mom yakin kalau Talitha pasti selalu mendoakan semua yang terbaik untukmu dan juga untuk Daniel. Dia pasti juga ikut bahagia dengan pernikahan ini. Tutur Mom Belle panjang lebar mencoba menghibur Thalia. Iya, jawab Thalia lirih. Tersenyumlah, Thalia, kau akan bertemu Daniel sebentar lagi dan menjadi istri sahnya Daniel. Pinta Tante Irene Setaya mengangkat dagu Thalia. Thalia segera mengulas senyum di bibirnya. Baiklah, ayo, kita keluar. Acara dimulai sebentar lagi. Ajak Mom Belle yang sudah membimbing Thalia untuk keluar dari kamar ganti. Mom Belle menggamit lengan kanan Thalia, sedangkan Tante Irene menggamit lengan kiri Thalia.
Mereka langsung menuruni tangga dengan perlahan, menuju ke ruang utama di Rainer's Resto, yang menjadi tempat berlangsungnya acara pernikahan Talia dan Daniel malam ini. Nggak terlalu kelihatan, Anne, ke kiri sedikit. Perintah Talita dari ujung telepon pada Anne yang kini merengut. Ish, kenapa kakak nggak pulang aja, sih? Sekarang Anne juga yang repot jadi juru kamera begini. Gerutu Anne bersungut-sungut pada sang kakak. Jangan ngambek ih, nanti kakak pulang, kamu kakak ajak shopping, iya. Bujuk Talita yang kembali merayu Anne. Anne segera mengarahkan kamera ponselnya. Lebih dekat ke tempat di mana Daniel dan Talia akan mengikat janji suci. Nah, itu sudah pas. Diam dulu di situ kamu, sampai selesai itu ikrar janji sucinya. Perintah Talita, yang pura-pura fokus menyaksikan acara pernikahan Talia via video call bersama Anne. Pegellah, kak, cebik Anne sekali lagi seraya celingukan mencari kursi. Tak berselang lama, pahlawan Anne sudah datang membawakan kursi untuk Anne. Siapa lagi kalau bukan Abi? Capek, ya, mau aku gantiin pegang ponselnya. Tawar Abi pada Anne setelah memberikan kursi untuk Anne duduk. Nggak usah, sayang, kamu temani aku di sini saja, pinta Anne pada sang suami. Ya udah, aku ambil kursi dulu. Abi hendak berlalu, namun Anne kembali melontarkan pertanyaan. Keanu mana, sayang? Tanya Anne mencari-cari keberadaan sang putra. Itu sama Valeria, ada Yumi dan Abang Liam juga yang gantian menggendong Keanu. Jawab Abi seraya menunjuk ke arah Valeria yang sedang memangku Keanu. Ada Yumi yang duduk di samping Valeria mengenakan gaun brokat putih yang sangat cantik dan anggun. Dan ada Abang Liam serta Abang Kyle juga di dekat dua gadis itu. Oh, ya udah, kita pacaran di sini saja, Keanu sudah banyak yang urus. Jawab Anne santai. Abi mengangguk dan segera mengambil kursi untuk ia pakai duduk di dekat Anne. Him, Cie yang sudah akur dan gak ngambek-ngambek lagi. Goda Talita dari seberang telepon. Kapan pernah ngambek emang? Anne dan Abi kan selalu akur, kak. Timpal Anne menyanggah kata-kata dari Talita. Iya, yang selalu akur dan mesra. Cibir Talita seraya tergelak. Abang Daniel ganteng loh, kak. Kak Talita nggak cemburu dan pengen nikah juga gitu. Goda Anne pada sang kakak. Zain juga ganteng. Ups, Talita keceplosan. Apa barusan kakak bilang, Abang Zain ganteng juga? Kak Talita pacaran ya sama Abang Zain? Cecar Anne yang gantian menggoda sang kakak. Sok tahu kamu, Talita pura-pura mencebik. Ngaku aja, kak, nggak usah main rahasia-rahasiaan kan? Anne masih tak berhenti menggoda sang kakak. Sementara pengucapan ikrar janji suci antara Daniel dan Talia sudah dimulai. Kamu kan ember, apa-apa dikit diceritain sama mom. Jadi aku diam aja biar aku makin cantik. Sahut Talita yang malah berkelakar. Ish, dasar pelit, jadi Kak Talita benar lagi pacaran sama Abang Zain sekarang? Tanya Anne masih kepo. Anne menyenderkan kepalanya ke pundak Abi. Yang sedari tadi tetap setia menemani Anne menjadi kameramen dadakan. Aku haus, sayang.
Keluh Anne pada Abi. Aku ambilin minum sebentar, ya. Jawab Abi seraya mengecup singkat kening Anne sebelum bangkit berdiri untuk mengambil minuman. Aneh nggak sih, kalau aku pacaran sama Zain? Talita meminta pendapat dari Anne. Ya enggak lah, kenapa harus aneh? Jawab Anne cepat. Kak Talita cantik dan Abang Zain juga ganteng. Kalian berdua bakal jadi pasangan serasi kayak aku dan Abi. Sambung Anne lagi memberikan pendapatnya dengan lebay. Talita tergelak dengan kalimat terakhir Anne. Sepertinya kebucinan Anne pada Abi sudah kembali dan meningkat 200%. Kenapa adik bungsunya itu semakin lebay kalau bercerita tentang hubungannya bersama Abi? Dan aku lihat, Abang Zain nyaman banget sama Kak Talita ketimbang sama Kak Talia dulu. Anne kembali berpendapat dan raut wajahnya sudah berubah serius kali ini. Masa sih? Talita pura-pura menyimak dengan antusias. Iya, kakak dan Abang Zain selalu nyambung kalau ngobrol hal apapun. Sangat berbeda dengan Kak Talia yang dulu kerjaannya ribut terus sama Abang Zain. Ujar Anne sekali lagi dengan raut wajah sangat yakin. Tapi sekarang Kak Talia udah nemu pasangan yang klop juga itu. Abang Daniel yang juga sama-sama masa bodoh dan cuekan kayak Kak Talia. Anne terkikik. Mereka emang udah serasi itu. Semoga langgeng pernikahan mereka. Harap Talita yang kini menatap pada Talia dan Daniel. Yang sudah selesai mengucapkan ikrar suci pernikahan. Daniel sedang mencium kening Talia sekarang dan pasangan itu terlihat sangat bahagia. Kakak nyusul nikah juga bareng Abang Zain Gih. Biar judulnya jadi jodoh tertukar dua gadis kembar. Kelakar Anne sambil tergelak. Bisa aja kamu, Anne. Talita hanya meringis. Udah selesai acaranya, Anne mau nyusuin Keanu dulu, Kak. Pamit Anne pada sang kakak. Ya udah, nanti aku video call lagi kalau acara udah selesai. Aku juga mau ada acara ini. Jawab Talita cepat. Oke, kakak jaga kesehatan, ya. Cepat pulang dan cepat nyusul Kak Talia nikah juga. Pesan Anne sebelum menutup panggilan. Amin, kamu juga baik-baik sama Abi, ya. Jangan ribut-ribut lagi. Kak Talita ganti berpesan pada Anne. Kami nggak pernah ribut, oke. Kila Anne cepat seraya menyandarkan kepalanya di pundak Abi. Abi ikut melambaikan tangan pada sang kakak ipar sebelum panggilan terputus. Resepsi pernikahan Talia dan Daniel digelar dalam suasana yang santai. Semua boleh bernyanyi atau memberikan hiburan untuk tamu undangan yang hadir. Beberapa dari tamu undangan termasuk kedua mempelai juga berdansa bersama. Di tengah-tengah ruangan yang memang sengaja dikosongkan dari meja dan kursi. Mayoritas tamu yang hadir malam ini hanyalah dari kalangan keluarga dan teman-teman dekat. Jadi suasana semakin terasa hangat dan akrab. Talia menggamit lengan Daniel dan berkeliling ruangan menyapa satu persatu tamu undangan yang hadir. Senyuman terus terukir di bibir kedua mempelai pengantin tersebut. Semua tamu yang hadir juga bergantian memberikan ucapan selamat pada Daniel dan Talia. Acara selanjutnya adalah acara lempar bunga. Sudah bisa ditebak siapa saja yang akan ikut acara lempar bunga kali ini. Aku ikut juga mewakili Kak Talita, ya. Ujar Anne minta izin pada Abi dan beberapa orang yang duduk di sekelilingnya.
Mana bisa begitu, Anne? Protes Valeria yang merasa kalau usulan Anne itu konyol. Kamu ikutan juga sana, Va. Kali aja dapat, besok kita merit deh. Ucap Kyle sedikit memaksa Valeria agar ikut acara lempar bunga pengantin. Deheman dari Om Theo. Yang mendengar rencana Kyle untuk menikahi Valeria besok langsung membuat Kyle meringis. Kyle lupa kalau papa dari Valeria itu sedang duduk di dekatnya juga sekarang. Besok setelah Valeria lulus kuliah maksudnya, Om. Cicit Kyle tersenyum kaku pada Om Theo. Ayo, Yum, kamu harus ikutan. Liam sudah beranjak dari duduknya dan sedikit menggeret Yumi. Agar ikut maju dan mendekat ke area lempar bunga. Sementara Anne masih berdebat dengan Abby. Karena mama dari Keanu itu masih bersikeras mau ikut acara lempar bunga. Mungkin Anne mau nikah lagi sama Abby kalau nanti dapat bunganya. Enggak, aku nggak ada rencana nikah dalam waktu dekat, kok. Tolak Yumi bersikeras dan tetap duduk di kursinya. Iseng aja, belum tentu dapat juga. Liam bersikeras dan masih memaksa Yumi untuk ikut. Sudah cukup banyak yang berkerumun di belakang Talia dan Daniel. Dan siap menerima buket bunga pengantin yang akan dilempar oleh Talia. Ayo, Liam masih memaksa Yumi dan sedikit menggeret kekasihnya tersebut. Yumi yang dienggan berdebat akhirnya menurut dan bangkit berdiri mengikuti langkah Liam. Dan bergabung dengan para gadis lain. Abang ngapain di sini? Yang boleh ikutan kan cuma cewek. Pergi sana. Usir Anne pada Liam yang kini berdiri di belakang Yumi dan melingkarkan lengannya di pinggang Yumi. Aku kan bantuin Yumi biar dapat bunganya. Kamu sendiri ngapain? Udah nggak gadis juga, masih sok-sokan ikut. Liam meledek Anne. Suka-suka Anne, lah, abang minggir sana. Usir Anne seraya mendorong-dorong Liam agar minggir dari kerumunan dan menjauh dari Yumi. Ayo, Kak Yumi. Anne menarik Yumi untuk lebih dekat ke arah Talia dan Daniel. Talia sudah mengangkat tinggi-tinggi buket bunganya dan saat hitungan ketiga. Buket bunga tersebut sudah melayang ke arah kerumunan para gadis. Anne yang bersemangat sekali menangkap buket bunga tersebut, hampir jatuh tersungkur. Karena nyatanya buket bunga warna putih itu malah menghampiri Yumi, yang hanya berdiri mematung tanpa ada niatan menangkap sama sekali. Buket bunga itu mendarat dengan mulus di kepala Yumi, dan secara refleks, Yumi menangkapnya dengan kedua tangan sebelum jatuh ke lantai. Kak Yumi, Anne bersorak kegirangan saat mendapati buket bunga yang kini dipegang oleh Yumi. Yes, kita nikah bentar lagi. Liam sudah berlari mendekat ke arah Yumi yang masih berdiri dengan linglung. Memegang buket bunga warna putih di tangannya. Nikah, nikah, nikah. Liam mengguncang kedua pundak Yumi dengan lebay. Dan semua yang menyaksikan hal itu terang saja langsung bertepuk tangan menyoraki Yumi dan Liam. Talia sudah ikut mendekat ke arah Yumi dan memeluk pacar dari Liam tersebut. Semoga beneran nikah sebentar lagi, ya, sama Liam, bisik Talia pada Yumi. Wajah kekasih Liam itu langsung bersemu merah serta masih sedikit linglung. Sementara Liam yang sepertinya girang sekali langsung melakukan tos dengan Daniel. Siapa yang dapat bunganya?
Sebuah suara dari ponsel N langsung membuat semua orang menoleh ke arah sumber suara. Rupanya Talita sudah menghubungi N lagi via video call. Kak Yumi yang dapat, Kak. Jawab N girang. Lihat, Kak Yumi masih malu-malu. Abang Liam udah girang dan tak tahu malu. N mengarahkan kamera ponselnya ke arah Yumi yang tertunduk malu. Lalu beralih ke arah Liam yang masih kegirangan seperti abis dapat lotre. Wah, bentar lagi nikah sama Liam ya, Yum. Goda Talita dari seberang telepon. Sementara Talia yang tadi masih merangkul Yumi, sekarang sudah menyambar ponsel N dari tangan empunya dengan cepat. Agar bisa menyapa saudara kembarnya yang tidak datang malam ini. Kau tidak sedang kerja, kenapa tidak pulang saja? Dasar menyebalkan. Gerutu Talia pada Talita yang hanya tergelak. Aku kerja, kok, ini baru rehat, makanya aku nelpon. Gila Talita yang masih saja tertawa. Alasan. Cibir Talia masih kesal. Mana suamimu? Kau tidak mengenalkannya kepadaku. Goda Talita pada Talia. Hai, Talita. Daniel merangkul Talia dan ikut menyapa Talita yang wajahnya kini memenuhi layar ponsel N. Serasi sekali kalian berdua, jadi pengen nikah juga. Ucap Talita yang kini terlihat menopang wajahnya dengan satu tangan. Buruan nikah juga, Kak. Kan calonnya sudah ada. Timpal N tanpa menunjukkan wajahnya kepada Talita. Sudah punya calon? Kenapa nggak cerita? Protes Talia merasa tak terima karena Talita main rahasia-rahasiaan lagi. Belum pasti, N saja yang mengada-ada itu. Wajah Talita terlihat bersemu merah. Nggak usah bohong, sahut N lagi yang hanya terdengar suaranya tanpa terlihat wujudnya di depan kamera. Nggak usah sok tahu kamu, N. Mana kamu? Muncul sini jangan ngumpet. Cecar Talita merasa gregetan pada N. Buruan pulang makanya, biar nggak cuma gregetan begitu. Celetuk N meledek sang kakak. Tapi bawa sekalian calon suaminya kalau pulang, oke. Sambung N lagi seraya terkikik. Udah aku pura-pura nggak dengar ledekan kamu. Talita mencebik dan pura-pura marah pada N. Udah dulu, ya. Aku mau pergi. Talita akhirnya berpamitan. Happy wedding buat kalian berdua. Talita menunjuk bergantian ke arah Talia dan Daniel yang masih berangkulan. Bye, semua. Talita melambaikan tangan pada keluarga besarnya. Yang begitu riuh malam ini di pesta pernikahan Talia. Paris. Denting suara bel apartemen Talita berbunyi nyaring. Talita yang masih menyaksikan acara pernikahan Talia dan Daniel via video call lewat ponsel N. Segera berpamitan pada adik bungsunya tersebut dan mengakhiri panggilan. Bergegas Talita membuka pintu apartemennya untuk melihat siapa yang datang. Sore, sapa Zain seraya membawa sekeranjang buah segar di tangannya. Sore, juga, Talita segera membuka lebar pintu apartemennya dan mempersilahkan Zain untuk masuk. Untukmu, Zain meletakkan buah segar tadi di meja dapur apartemen Talita. Makasih, sayang, ucap Talita seraya memeriksa buah apa saja yang dibawa oleh Zain. Kau ada acara sore ini? Tanya Zain yang sudah melingkarkan lengannya di pundak Talita.
Tidak ada, aku pengangguran, ingat. Jawab Talita sedikit terkekeh. Bersiaplah kalau begitu, dan ayo ikut aku sebentar. Ajak Zain seraya merapikan rambut Talita yang berserakan. Mau kemana? Tanya Talita penasaran. Bertemu salah satu klien di sini, tapi tidak akan lama. Lalu setelahnya, kita bisa berjalan-jalan sampai malam. Jawab Zain memaparkan rencananya sore ini. Aku tidak mau mengganggu pekerjaanmu. Talita merasa sungkan. Sama sekali tidak. Kau bisa duduk di meja lain nanti. Kami bertemu di resto tak jauh dari sini. Bujuk Zain sekali lagi sedikit memaksa tentu saja. Aku belum mandi. Aku tadi baru saja menyaksikan pernikahan Talia dan Daniel. Talita sedikit bercerita. Bersambung.